Oke, wait. Slide saya kelihatan nggak ya? Enggak ya, kayaknya sebentar. Saya share screen dulu. Sebentar. Ini share screen saya belum kelihatan ya? Kok nggak bisa dihilangin sih ya? Oh, ini. Sudah kelihatan tampilannya sebelumnya? Terlihat, terlihat. Oke, sudah full ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf terlambat tadi ketemu eh, perwira Indonesia yang dikirim Prabowo untuk belajar di kampusku sekarang. Terus kami ngobrol-ngobrol, jadinya dia tanya terkait administrasi di kampus. Makanya saya agak sedikit terlambat untuk pertemuan hari ini. Hmm. Terus pada kesempatan siang hari ini, oh, pagi ya mungkin di tempat kalian, saya seperti ini kerukupan karena dingin banget di Canberra. Sekarang 5 derajat. Uh, udah masuk winter dan sangat dingin sekali. Makanya bentuk saya akan seperti ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya karena sangat dingin sekali meskipun saya masih di ruangan. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan apa terkait dengan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan eh apa sih kemarin saya sampai lupa ya Allah. Kemarin tentang apa? Hmm, lupa aku. Terlalu banyak pikiran. Sorry, sorry. Indonesia, Oh ya, sorry Rolf Elson. Indonesia, The Idea of Indonesia. ya, Sorry, the sorry. idea of Indonesia. Ya, kemarin kita bahas The Idea of Indonesia, bagaimana Indonesia, gagasan Indonesia itu muncul di kalangan kita, terus dilihat dari perspektif orang luar, perspektif objektif, dan ternyata memang gagasan Indonesia yang kita pahami itu cukup, ya, tidak bertentangan, tetapi tidak sepenuhnya eh, dikatakan seperti itu karena banyak narasi-narasi hegemonik dari para elit, dari para nasionalis dalam membangun sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini masih berkaitan dengan isu kemarin dan khususnya terkait dengan mata kuliah kalian logika bahasa. Mungkin tidak serta-merta kita akan membahas bahasa, tetapi ada interkorelasi terkait dengan logika bahasa, khususnya dalam konteks cultural policy atau cultural studies, bahasa sebagai aspek kebudayaan. Nah, pada hari ini tema kita adalah Imagine Communities, karya dari Benedict Anderson. Ini adalah seorang tokoh yang cukup, bukan cukup ya, sangat populer di kalangan cultural studies, kalangan social science, dalam bukunya Imagine Communities. Bagaimana
komunitas itu dibayangkan. Dan dalam hal ini komunitas yang dimaksud bukan komunitas yang kecil-kecil, tetapi negara sebagai sebuah komunitas. Lalu pertama, mungkin kita lebih baik mengenal dulu siapa sih Benedict Anderson. Mungkin ada yang tahu, tapi masih ada yang belum tahu. Jadi secara singkat, eh, Benedict Anderson itu adalah ilmuwan politik dan sejarawan. Dia profesor di Cornell University di Amerika dan dia expert di studi kawasan Asia Tenggara. Nah, fokusnya si Anderson ini adalah apa Asia Tenggara, lebih luas lagi Asia Pacific Studies. Nah, ketertarikannya pada nasionalisme itu muncul di bukunya Benedict Anderson itu sebenarnya dalam konteks Eropa dan Asia, khususnya adalah negara-negara pasca kolonial. Pasca kolonial itu negara-negara yang eh, terjajah, bahasa sederhananya seperti itu, seperti Indonesia. Nah, Anderson ini juga sangat sering mengkaji tentang Indonesia. Bahkan Indonesia itu sempat melarang Anderson masuk di Indonesia karena dia sering melakukan kritik terkait dengan kebijakan khususnya pada masa Orde Baru. Jadi dulu waktu salah satu karyanya juga The Cop of 1965, judulnya itu Anderson itu menuliskan tentang bagaimana tragedi 1965 yang mempengaruhi pergeseran sosial politik di Indonesia pada masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto atau Orde Lama ke Orde Baru. Nah, selain itu juga Anderson itu membahas ada dalam karya yang lain terkait tentang Javanisme. Dia membahas bahwa eh, model budaya di Indonesia itu grounded atau didasari dari kebudayaan Jawa tentang konsep harmoni dan eh, eh, sosial hierarki yang ada dalam pewayangan. Makanya di era Soeharto itu muncul harmonisasi atau narasi-narasi tentang harmonisasi itu kurang lebih karena memang pengaruh dari budaya Jawa khususnya dalam pewayangan. Hubungan antar aktor-aktor di dalam pewayangan itu diimplementasikan eh, dalam sosiopolitik di Indonesia. Nah, itu bukunya Anderson eh, dalam kritiknya terhadap Orde Baru sehingga dia sempat dilarang untuk memasuki Indonesia karena kritik-kritik tersebut. Yang kita tahu kan dulu ya waktu Orde Baru kan banyak ya, apa ya, pemerintah itu sangat melakukan filtrasi atau membatasi ruang-ruang ekspresi atau pemikiran-pemikiran kalau ada ya biasanya hilang atau ditemukan mengambang di sungai pada masa Orde Baru itu. Nah, kalau untuk orang lain kayak Anderson ini dia dilarang masuk pada masa Orde Baru itu. Jadi itu adalah Anderson supaya kita mengenal terlebih dahulu dalam bukunya. Lalu Why Study Nation? Kenapa studi tentang bangsa? Meskipun judulnya Imagine Communities yang saya jelaskan tadi, komunitas di sini bukan berarti adalah komunitas kelompok. Kamu punya komunitas tertentu, komunitas skateboard atau komunitas nongkrong, bukan seperti itu, tapi lebih konteksnya luas, yaitu komunitas dalam bernegara. Lalu kenapa kita harus studi tentang nation? Nah, yang perlu kita pahami bahwa bangsa itu adalah pusat dari politik modern. Terus identitas nasional itu mempengaruhi kewarganegaraan, hak dan konflik, serta bangsa itu bukan entitas alami. Maksudnya gimana? Jadi kita melihat dulu, eh, memahami dulu apa itu bangsa. Jadi bangsa itu sebuah kelompok, kelompok orang yang dia dari kelompok orang itu memiliki kesepakatan bersama
terkait dengan satu nilai sehingga itu menjadi sebuah bangsa. Nah, perlu diketahui eh, kenapa nation bukan state atau bukan country karena memang beda konteksnya. Kalau state itu negara, itu lebih ke aspek politiknya, hanya saja aspek politiknya saja. Tetapi kalau kita ngomongin nation, itu masuk banyak elemen di dalamnya. Makanya ada istilah nation state atau ethno-nationalism. Nah, itu akan pada pembahasan berikutnya ya. Tetapi perlu diketahui apa namanya kenapa kita belajar nation ini karena memang bangsa itu muncul akibat dari suatu pusaran politik modern. Dan dari pada hal itu muncullah identitas nasional yang mempengaruhi kewarganegaraan hak dan konflik. Sehingga kita tahu contoh sederhananya ketika kita tidak punya KTP dalam konteks Indonesia, kita bisa dianggap tidak apa ya istilahnya tidak memiliki bukti identitas nasional. Dan oleh karena itu, kalau kita tidak punya KTP, kita tidak bisa mengakses hak-hak kita sebagai warga negara. Contoh misal, kita kalau kalian mau daftar sekolah aja lah. Kalau daftar sekolah, itu kan kalian diminta untuk memasukkan KTP. Nama siapa, alamat apa, tempat tanggal lahir, bahkan sampai agamanya apa. Itu adalah salah satu cara untuk melabeli diri, menunjukkan bahwa eh, kita memiliki identitas nasional sehingga kita dianggap sebagai warga nasional untuk istilahnya mendapatkan hak-hak atau akses-akses dalam bidang pendidikan. Contohnya, kalau kalau kalian pas daftar sekolah atau mungkin kalian ke puskesmas atau ke layanan kesehatan, pasti akan ditanya KTP-nya mana. Nah, persoalannya adalah bagaimana jika dia tidak punya KTP, tetapi dia sudah hidup di Indonesia, sudah hidup di tanah itu sudah sangat lama sekali, tetapi dia tidak punya KTP. Bagaimana terus identitas nasional mereka? Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan yang ada di Indonesia, terkadang nggak cuma di Indonesia, bahkan di beberapa negara lain. Australia pun juga demikian, tetapi tidak bentuk KTP ya. Ada suku-suku aborigin yang mereka sudah hidup lama di benua Australia, tetapi terkadang secara hak akses atau wewenang mereka itu sangat eh, dibatasi oleh identitas nasional tersebut. Jadi kalau dalam konteks di Indonesia misalkan seperti yang sempat kita bahas kemarin, bagaimana jika orang punya kepercayaan tetapi di luar agama kepercayaan, di luar agama resmi yang diresmikan atau yang diakui oleh pemerintah. Yang diakui pemerintah kan ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, bagaimana jika di luar itu? Makanya banyak orang yang kemudian tidak memiliki KTP atau memaksakan diri untuk KTP-nya tidak beragama, itu akan sangat kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Nah, dalam hal ini, kemudian kita bertanya terus, nation itu fungsinya apa? Karena bangsa itu bukan sebuah entitas alami. Maksudnya entitas alami itu dia ada karena faktor alamiah, tetapi bangsa itu adalah sebuah konstruksi. Nah, makanya kenapa kita harus studi tentang nation, tentang bangsa ini, supaya kita paham bahwa bangsa itu dibuat bukan struktur yang ujuk-ujuk ada atau yang dia adalah anugerah dari Tuhan itu enggak, tetapi sebuah konsep bersama yang diakui oleh banyak orang, meskipun terkadang
itu mempengaruhi hak atau bahkan memunculkan konflik yang sama. Konflik-konflik yang ya entah itu kekerasan atau yang non kekerasan. Contoh misalkan kalian pernah eh, dengar isu Rohingya yang di Myanmar. Kenapa banyak Rohingya itu bermigrasi ke Aceh atau ke Indonesia atau bahkan mereka pergi ke luar dari daerah Myanmar? Karena di Myanmar itu mereka mengenal konsep yang namanya Taing Yinta, Taing Yinta atau Nation Race atau ras bangsa di Myanmar. Nah, persoalannya Rohingya itu dianggap bukan dari nation race di Myanmar, sehingga mereka itu dianggap orang lain, bukan orang Myanmar, sehingga kemarin banyak kasus penembakan atau pembunuhan massal, pembakaran desa di masyarakat Rohingya, dan akhirnya Rohingya banyak yang bermigrasi keluar wilayah mereka karena memang ada konstruksi dalam konsep nation building atau pembangunan bangsa di Myanmar itu mengeliminasi atau mengeluarkan suku Rohingya, ras Rohingya dalam struktur kenegaraan, kewarganegaraan di Myanmar. Nah, hal itu juga tidak hanya di Myanmar saja, tetapi misalkan di Malaysia. Malaysia kita tahu ada Malaysia yang di dekat Sumatera dan Malaysia yang tergabung di Pulau Kalimantan. Nah, Malaysia yang menjunjung tinggi nasionalismenya dalam eh, konsep Melayu mengakibatkan ras-ras atau suku-suku non-Melayu itu eh, mengalami apa ya, bukan mengalami, bisa dikatakan mengalami diskriminasi terkait dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh suku non-Melayu. Dan itu juga terjadi di beberapa negara yang lain, baik itu di Thailand yang mengakomodir Buddhism, atau mungkin Filipina yang juga memaksakan untuk eh, nasionalisnya itu Filipino, bahkan ada yang non-Filipino juga. Terus Indonesia apalagi yang tersebar luas di berbagai pulau di Indonesia yang mereka punya kebangsaan sendiri. Dalam arti adalah misalkan suku-suku di Papua mereka punya strukturnya sendiri, terus atau suku-suku pedalaman di daerah Indonesia yang lain itu mereka mau nggak mau harus masuk dalam konstruksi berpikir dari bangsa Indonesia. Makanya terus kemudian ada KTP itu untuk melakukan identitas nasional. Dan di situ juga memunculkan konflik karena mempengaruhi hak kewarganegaraan, hak-hak sosial ekonomi yang ada meskipun masyarakatnya sudah hidup jauh lebih lama daripada Indonesia. Itulah kenapa pentingnya kita studi tentang nation. Dan dalam konteks ini kita mengambil dari konsepnya Benedict Anderson, Imagine Communities. Bagaimana komunitas dalam tanda kutip bangsa itu imagine atau dibayangkan. Nah, kemudian pertanyaannya, what is imagine communities? Jadi bisa dikatakan secara sederhana bahwa imagine communities adalah komunitas politik yang dibayangkan, terbatas, dan berdaulat. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya dibayangkan itu anggotanya tidak saling kenal. Saya dan Pak Yunus sebelum kami kuliah bareng, saya tinggal di Jogja, Pak Yunus tinggal di Klaten. Waktu
usia kami 5 tahun atau mungkin 10 tahun atau 15 tahun, kami tidak saling kenal. Saya dan Pak Yunus tidak saling kenal. 20 tahun lalu kami tidak saling kenal. Tetapi 20 tahun lalu, baik saya maupun Pak Yunus itu membayangkan bahwa kami adalah orang Indonesia. Ataupun kalian juga sebelum ada perkuliahan atau pertemuan ini, kalian nggak kenal yang namanya Ferdi Arifin itu siapa. Tapi setelah pertemuan ini, kalian jadi tahu ada salah satu warga negara Indonesia namanya Ferdi Arifin. Nah, tetapi ketika kita ngomongin bagaimana komunitas itu dibayangkan, anggotanya tidak saling kenal. Bahkan kita sendiri pun belum tentu mengenal warga Indonesia 10% lah, 10% dari warga Indonesia. Belum tentu kita mengenal semua. Dari 10% dari 270-an juta itu berapa? 27 ribuan. Belum tentu kita mengenal orang Indonesia sejumlah atau sebanyak itu. Paling yang kita tahu tetangga kita, keluarga kita, teman-teman sekolah kita, hanya sebatas itu. Yang lain belum tahu. Bahkan gubernur-gubernur kalian pun atau presiden kalian pun belum tahu nama kalian. Nah, tapi kenapa kita bisa dengan wilayah lain atau suatu komunitas dengan komunitas yang lain dan berdaulat? Maksudnya itu sebagai sebuah bangsa kita tidak di bawah kuasa raja atau kuasa satu tokoh tertentu. Nah, ketika aspek ini itu sangat penting. Berarti dalam arti eh, tidak dibayangkan itu, dibayangkan itu bukan berarti palsu, bukan berarti Indonesia palsu. Kita sama-sama membayangkan bahwa kita orang Indonesia itu bukan palsu. Tetapi kita membayangkan kita itu Indonesia karena konstruksi sosial di masyarakat yang terus-terus dibangun, baik itu melalui formal, pendidikan formal ataupun sektor non formal, bahwa kita adalah Indonesia, kita mencintai Indonesia, dan Indonesia adalah negara kita. Nah, gimana rasa ini bisa muncul? Rasa rasa memiliki ini muncul ya karena doktrin atau narasi hegemonik yang berkepanjangan sejak lahir sampai sekarang. Itu narasi itu terus diulang-ulang terus muncul melalui bahasa yang berkaitan dengan logika bahasa yang saya maksud, melalui media atau melalui budaya, bukan dari eh, kontak fisik. Jadi, what is Imagine Community adalah komunitas yang dibayangkan terbatas dan berdaulat. Itulah yang dimaksud dari Dick Anderson ketika membayangkan atau menjelaskan sebuah negara dimanapun itu, pasti itu adalah Imagine Community atau kelompok komunitas politik yang dibayangkan terbatas dan berdaulat. Makanya kita tidak bisa mengklaim orang Malaysia meskipun punya eh, bentuk atau penampilan fisik yang mirip orang Filipina atau Malaysia kan mirip dengan orang Indonesia. Itu kita tidak bisa menyebut bahwa kita Indonesia karena mereka punya identitas sendiri, mereka punya membayangkan komunitas mereka sendiri. Nah, jadi itulah kenapa Benedict Anderson menjelaskan Imagine Communities. Nah, lalu bagaimana proses atau kondisi sejarahnya dalam membentuk sebuah bangsa itu? Di dalam bukunya Benedict Anderson ada 4 aspek yang eh, saya rangkum. Yang pertama adalah runtuhnya komunitas religius dan kekuasaan monarki. Jadi sebuah negara itu atau
negara yang modern, negara modern ya, itu muncul di era abad 19-an. Kalau 19-an, sebelumnya adalah yang kita tahu adalah monarki. Kita ngomong sejak zamannya Nabi Muhammad dulu atau mungkin sebelumnya itu kan monarki, kepemimpinan pada eh, satu pihak, seorang satu figur. Nah, itu runtuh. Era-era itu udah runtuh, era Romawi, era Yunani, atau mungkin eranya Bizantium, Raja Ottoman dan lain sebagainya itu sudah mulai runtuh dan kekuasaan monarki itu sudah hilang. Itu sejak adanya revolusi Prancis pada masa itu, orang-orang mulai jenuh dengan adanya konsep monarki yang dianggap itu tidak ideal atau dianggap banyak kecurangan dalam arti adalah korupsinya atau ketidakadilannya, sehingga muncullah ide baru tentang nation formation itu atau konsep-konsep nasionalisme itu baru muncul. Nah, hal itu diperkuat dengan munculnya kapitalisme cetak, baik itu surat kabar dan buku. Makanya tadi saya katakan bahwa bahasa itu menjadi salah satu cara untuk mengimajinasikan komunitas sehingga kita seakan satu, padahal sebenarnya tidak. Karena melalui surat kabar atau buku itu tidak mungkin bisa dipahami orang kalau tidak memiliki eh, pemahaman bahasa yang sama. Maka dari itu, salah satu titik krusial dari terwujudnya Indonesia sebagai negara, sebagai komunitas, sebagai bangsa, itu salah satunya adalah Sumpah Pemuda dengan menyuarakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, kita tidak akan pernah menjadi satu komunitas utuh, menjadi Indonesia. Bagaimana kita bisa ngomong bahkan sekarang adalah kalau kalian orang asli orang Kalimantan ya mungkin datang ke UMS di Jawa, kalian sebelumnya nggak bisa bahasa eh, Jawa, mau nggak apa nggak ada bahasa Indonesia misalkan, bagaimana kalian akan memahami pola komunikasi yang ada di Surakarta? Makanya eh, munculnya kapitalisme cetak mengikuti dari penggunaan bahasa yang seragam itu memunculkan sebuah persepsi atau mereka apa surat kabar dan buku itu memunculkan sebuah persepsi bahwa ide-ide terkait kebangsaan, terkait dengan nasionalisme itu bisa muncul di semua pembacanya. Tidak heran ketika misalkan kenapa contoh ya contoh-contoh lebih spesifik kemarin Prabowo bisa menang itu tidak lain karena memang ya bukan kapitalisme cetak ya, tetapi sudah masuk ke ranah digital, tetapi itu adalah wujud dari bagaimana narasi-narasi itu yang muncul, yang beredar di kalangan kita semua, terinternalisasi, kemudian menjadi sebuah aksi, dan akhirnya menghasilkan sesuatu dalam konteks pemilihan presiden saat itu, dan sekarang presiden kita saat ini, Prabowo. Nah, dari standarisasi bahasa atau bahasa pemersatu itu akan mudah sebuah negara atau sebuah komunitas menyatukan perbedaan dari berbagai kelompok. Jadi ketika kita ngomong, ketika disinggung dengan logika bahasa ya, misalnya aku kurang paham kurikulumnya, bukan kurikulum, tujuan dari logika bahasa seperti apa, tetapi yang mungkin yang bisa saya ambil sudut pandangnya, logika bahasa Indonesia itu selain bahasa pemersatu, itu bahasa Indonesia mendegradasi bahasa-bahasa daerah yang ada di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia. Karena standarisasi bahasa itu sangat krusial dalam
membangun atau menyatukan Indonesia. Makanya ketika kalian itu sekarang jurusan bahasa Indonesia, itu jurusan yang tidak akan pernah hilang dari waktu ke waktu selama kalian masih di Indonesia. Karena apa? Itu selalu digunakan untuk maintain, untuk menjaga Indonesia tetap bersatu, negara itu tetap utuh, bangsa itu tetap utuh. Makanya ada yang namanya mata pelajaran wajib bahasa Indonesia. Bahkan itu dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi pun ada mata pelajaran wajib bahasa Indonesia. Begitu juga Pancasila kewarganegaraan. Tujuannya apa? Membangun komunitas berbangsa dan bernegara ini supaya lebih kokoh. Kalau nggak ada itu, rasa memiliki dari individu, setiap individu itu bisa berbeda-beda. Dan kalau sudah berbeda-beda, nanti dikhawatirkan memunculkan tindakan-tindakan separatisme. Nah, terus juga di apa Benedict Anderson dalam Imagine Community itu juga menjelaskan bagaimana cultural technologies itu seperti sensus, peta, dan museum itu sangat mempengaruhi dalam membangun atau membentuk sebuah negara. Misalnya gimana? Contoh sensus. Kita setiap 5 tahun itu disensus secara jumlah populasi, jenis kelamin, terus suku, ras, agama, pendapatan ekonomi, dan lain sebagainya. Itu adalah alat modern atau bagian dari cultural technologies untuk memetakan bagaimana sebuah komunitas itu tetap terjaga. Nanti kalau misalkan contoh ada eh, pergeseran atau perubahan, bisa jadi nanti negara akan melakukan intervensi. Tujuannya apa negara melakukan intervensi? Misalkan kasusnya, oh banyak dulu tahun 1965 itu Soeharto melakukan sensus, ternyata banyak orang itu yang belum memiliki agama atau tidak menuliskan agama di dalam KTP identitasnya. Identitas agamanya itu nggak jelas. Makanya pada masa itu, di era Orde Baru, ada putusan presiden untuk mewajibkan seluruh warga negara memilih agama resmi, 5 agama resmi pada waktu itu. Konghucu belum masuk. Kalau nggak memilih 5 agama resmi, komunis. Dan komunis dianggap menentang pemerintah. Kalau menentang pemerintah, harus dihapuskan. Entah itu dibunuh, dipenjara, atau ditangkap, atau gimana, intinya harus dimusnahkan. Nah, kemudian peta itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengetahui wilayah kita itu sampai mana, terbatas sampai mana. Jadi kita bisa sadar, oh ternyata Malaysia eh, itu atau di kepulauan di ASEAN itu ada wilayahnya Singapura dan Malaysia. Itu bukan Indonesia. Makanya kita ketemu orang meskipun mirip orang Indonesia, itu kita tidak menganggap mereka orang Indonesia. Dan yang terakhir museum. Museum ini menjadi salah satu cultural teknologis yang paling mutakhir bagi perkembangan modern state atau negara-negara modern karena dengan melalui museum ini pemerintah bisa merekonstruksi pemahaman warga negaranya terkait bagaimana Indonesia itu diimajinasikan. Contoh sederhana yang dijelaskan oleh si Benedict Anderson, proyek Taman Mini Indonesia Indah. Jadi proyek Taman Mini Indonesia Indah kalau kalian pernah ke TMI, itu di sana ada miniatur rumah-rumah adat atau miniatur orang-orang berpakaian adat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Indonesia meskipun berbeda-beda, ini tetap bersatu. Jadi menunjukkan diversitas atau keberagaman Indonesia itu banyak sehingga kita bisa memahami atau
meningkatkan rasa kebanggaan bahwa Indonesia itu besar. Terus kita selalu, saya paling nyel ketika melihat komentar-komentar di TikTok atau di sosial media yang berkaitan coba datang ke Indonesia banyak wisata apa budayanya banyak makanan khas daerahnya dan lain sebagainya itu banyak sekali. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana negara berhasil mengkonstruksi pikiran warga terkait dengan bagaimana komunitas atau imagine community yang disampaikan oleh Benedict Anderson. Atau kalian pernah ke kalau film kayaknya kalian belum pernah lihat film-film G30 FKI kayaknya dulu waktu saya kecil masih atau Pak Yus waktu itu mesti akan sering disuruh nonton film G30 SPKI. Tapi kalau kalian pernah ke museum, mungkin saat ini masih banyak museum yang menjelaskan bahwa G30 SPKI itu adalah sebuah atau komunis itu digambarkan sebagai suatu pemahaman atau ideologi atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, atau bertentangan dengan negara Indonesia itu sendiri. Jadi museum itu secara tidak langsung memberikan kita doktrin bahwa Indonesia itu seperti ini. Tokoh-tokoh nasional itu berjuang keras untuk membangun Indonesia. Jenderal T.R. Supranato dan lain sebagainya. Dan itu diibaratkan sosok pahlawan yang berjuang demi Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Nah, museum itu menjadi sebuah sarana modern state atau negara-negara modern untuk memberikan merekonstruksi pola pikir masyarakatnya supaya mereka lebih mencintai apa namanya negaranya sendiri dan memiliki kebanggaan terkait terhadap negaranya daripada negara-negara lain. Itu bagus, tetapi terkadang kalau saya melihat itu overstimulate sehingga kita kurang menyadari ke, apa ya istilahnya apa yang kita kurang dan apa yang harus kita benahi karena kita terlalu didoktrin oleh narasi hegemonis dan tidak ada ruang diskusi di dalamnya sehingga ya Indonesia sampai saat ini ya masih gitu-gitu aja. Ketika kita melihat Vietnam sudah mulai maju, India majunya sangat pesat sekali, atau negara-negara berkembang lain kayak Brazil itu sudah mulai bangkit. Bahkan Malaysia tetangga kita yang dulu mengimpor guru, sekarang mereka lebih leading daripada kita secara ekonomi sosial. Kita terlalu sibuk memakan narasi-narasi itu melalui cultural technologies atau konsep-konsep dari narasi apa pemerintah sehingga kita lupa bahwa kita perlu berkembang dengan berbagai cara untuk mengejar ketertinggalan ini. Nah, lalu dalam penutup saya menyatakan bahwa komunitas dibedakan bukan dari benar atau tidaknya, tapi dari cara ia dibayangkan. Jadi bukan masalah benar atau tidak salah bagaimana Indonesia itu dibayangkan atau dinarasikan dalam konteks Anderson itu imagine communities bukan benar tidaknya yang kita cari, tetapi dari buku itu kita bisa mengetahui bagaimana cara negara atau orang itu membayangkan diri mereka terkait dengan Indonesia. Nah, dalam buku ini saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun, dinarasikan, dan diinternalisasikan ke dalam masyarakatnya semua, supaya kita lebih aware, lebih paham bahwa eh, dalam sebuah negara itu
kita perlu apa ya bisa dikatakan eh, kita perlu punya pemahaman dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sehingga kita tidak hanya sebatas menerima apa yang dinarasikan atau apa yang eh, pemerintah atau negara doktrinkan untuk kita bayangkan, tetapi kita harus punya self-awareness untuk bisa memahami kenapa kita harus membayangkan negara itu seperti ini. Jadi, itulah fungsi atau tujuan dari memahami imagine communities, dan saya harap itu nanti bisa menjadi panduan atau bukan panduannya, ya, pijakan kita untuk memahami hal-hal lain dalam konteks yang lebih makro lagi, bagaimana, kenapa ada Indonesia, kenapa kita hidup di Indonesia, kenapa kita sebagai warga Indonesia seperti ini. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan materi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan dari teman-teman. Ada yang ditanyakan? Halo? Mungkin belum ada, Pak. Oke, belum ada. Berarti eh, kita akhiri berarti ini ya. Kalau nggak ada, oke. Jadi kalau nggak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Yunus. Pak Yunus di mana Pak Yunus? Kalian dalam ruangan atau Zoom di Oke, rumah masing-masing Zoom di ini? rumah masing-masing, Pak. Oh, oke. terima kasih Pak Ferdi. Sudah selesai ya Pak Ferdi ya, maaf tak disambi. Su- su- sudah, sudah.